Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan pengecekan rutin, bukan pengecekan, penanganan rutin ya. Penanganan rutin, saya mau ngajak kalian untuk pruning dan pengawatan pada bonsai sancang si masterpiece saya. Ini saya Sipto ya. Ini tingginya itu kurang lebih belum ada 10 cm lah, 7-8 cm dari titik ini ya, 7-8 cm. Nanti kalau sama mahkotanya itu total genap di 10 cm ya. Ini kita langsung pruning aja. Yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan pemula, terkhususnya pemula ya, pemula seperti saya, kalau kalian bermain bonsai kecil itu diusahakan jangan sampai terlambat dalam hal penanganannya ya. Jangan sampai terlambat dalam hal penanganan yang seperti apa itu, penanganan pruning ya. Penanganan pruning itu kita jangan sampai terlambat, karena ketika pruningnya itu terlambat, otomatis pengawatan kita juga akan terhambat dan terlambat pula. Jika sampai pengawatan terlambat ya, jika sampai pengawatannya terlambat, itu kita akan kesusahan kawan dalam hal pengawatannya ya. Karena jika pengawatan terlambat di pangkal cabang, pangkal tunas atau pangkal ranting ya, di pangkal ranting seperti ini, dia kalau sudah menjadi kayu dan jadi keras, itu kita akan sangat kesusahan dalam pengawatannya. Karena kalau sudah jadi kayu itu, untuk bagian pangkalnya ya terutama ya, kita mau arahin itu malah agak kesusahan karena sudah keras jadi kayu ya. Ini mumpung masih kayu muda ya, tunas muda, batang muda, masih batang muda. Jadi untuk pangkalnya sini itu kita masih gampang banget untuk ditekuk ya. Ingat, jangan sampai terlambat dalam hal proses pruningnya. Kalau pruningnya terlambat, otomatis pengawatan kita juga akan terlambat kawan. Nah, ketika terlambat akan jadi sedikit melenceng ya, sedikit melenceng dari apa yang kita harapkan dan apa yang sudah kita targetkan. Karena bermain bonsai itu tidak hanya perawatan, tidak hanya pruning, tidak hanya pengawatan, tidak hanya memelihara tanaman ya, tapi kita juga harus punya target jangka panjang. Oh, tanaman ini mau saya bikin seperti apa, mau saya apakan, dan mau saya arahkan kemana ya. Kita harus punya target panjang, benar-benar kita harus punya target panjang. Dan itu kita jangan pernah melupakan ataupun berganti-ganti konsep ya. Jangan pernah melupakan target kita itu mau digimanain, dan jangan pernah ganti-ganti konsep, kecuali untuk pergantian konsep ya, kecuali kalau memang ketika sudah kita program dan hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, maka kita wajib untuk merubah konsep. Daripada harapan tidak sesuai terus dipaksakan untuk jadi, dipaksakan untuk lanjut, itu ujung-ujungnya jelek ya. Nah, kenapa kok harapan tidak sesuai ya? Ketika kita memelihara bonsai, memprogram bonsai, dan pada akhirnya harapannya itu tidak sesuai, apa yang kita inginkan itu melesetnya terlalu jauh, yaitu karena kita telat penanganan. Kalau kita telat penanganan ya resikonya seperti itu, resikonya gede banget. Oke, nggak usah panjang lebar lagi kita bicara, langsung saja kita melakukan proses pruningnya. Nah, ini saya lakukan pruning semua dulu. Untuk pemilihan tunas-tunas baru yang tidak terpakai akan saya potongi nanti setelah pruningan selesai ya kawan ya. Oke sahabat, proses pruning sudah selesai ya. Nanti kita akan langsung lanjut ke proses pengawatan. Cuman di sini kan tadi saya bilang untuk titik tumbuh baru ya, untuk titik tumbuh yang baru yang tidak terpakai akan saya buang. Ini di sini ya, di sini bagian tengah itu ada titik tumbuh baru, ini akan saya buang ya, ini akan saya buang. Terus ini ada satu lagi akan saya buang juga.
Fungsinya supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari cabang-cabang utama ya, cabang-cabang yang kita progres, supaya tidak terganggu perkembangannya. Dimatikan aja nggak apa untuk titik tumbuhnya ya, kita rusak sekalian. Terus ada titik tumbuh ini, untuk ini ya kawan ya, untuk ini kelihatan ya di kamera, kelihatan sih. Ini ada titik tumbuh ya, ini tunas dan ini tunas yang kecil. Ini ada tunas juga ya, 1 2 3, ini 1 2 3. Yang ke satu akan saya buang, dia lebih besar. Nanti akan saya ambil yang satu ini sama yang ini ya. Ini bagian pangkalnya juga ada titik tumbuh baru, kita buangin sekalian aja. Fungsinya sama, supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Nah ya, ini di sini akan saya potong juga, potong enggak usah guys, tunas baru nih wes tak potong. Nah ini untuk pengawasan dulu, untuk pembesaran di sini ya, sama pembesaran ini. Ini kalau pengelosan, dan di sini ada titik tumbuh yang kita pakai, itu fungsinya pengelosan untuk pembesaran, dan pengelosan ini ada fungsinya juga untuk ini, menghambat pembesaran dari tunas baru ini supaya dia tidak cepat besar ya. Terus untuk ini ya, ini kan tangan pertama nih, ini tangan pertama, dan ini kan tangan kedua. Untuk tangan pertama ini seharusnya saya potong di bagian sini seharusnya, cuman ini kurang besar jadi tak biarin dulu aja sambil kita program asal-asalan dulu ya, untuk pelengkap aja, untuk sementara untuk pelengkapnya sini apa, untuk pelengkapnya tangan pertama dulu aja ya, supaya kita bisa melihat supaya kita bisa punya gambaran aja. Oh, tangan pertama harus saya giniin untuk pada akhirnya nanti ya. Terus ini seperti ini dulu aja nggak apa. Di tangan pertama tidak banyak saya lakukan seleksi, karena emang nanti seleksinya itu kita pangkas di sini. Cuman kan harus nunggu besar ini dulu ya. Ini saya besarkan lagi paling tidak menyamai batang utama. Terus untuk seleksi ya, ini di sini ada tunas baru yang tumbuh, kita pangkas sekalian, kita buang, nggak usah eman-eman, demi kebaikan si bonsai ya, demi kebaikan si bonsai yang kita rawat supaya hasilnya itu bagus. Nah ini juga ada satu nih harus dibuang. Oke, saya rasa untuk pemilihan tunas sudah selesai untuk seleksinya. Ini penampakannya ya. Ini adalah bentuk bonsai sancang Shito masterpiece setelah di pruning ya, bentuknya seperti ini. Untuk perantingannya terlihat jelas. Kita naik ke bagian atas ya. Ini tangan pertama ini ya, tangan pertama yang seharusnya saya potong di bagian bagian sini, cuman nunggu ini besar dulu, lebih besar lagi paling nggak 2 kali lipat dari ini. Nanti kita potong di sini, keluar tunas baru, barulah kita program untuk perantingannya. Sementara kita biarkan dulu, sudah dipecah batang, kita naik ke bagian atas lagi ya. Untuk perantingannya seperti itu. Kita lihat dari sisi kiri, dari sisi kanan ini, dari sisi belakang, terus dari sisi kiri ya. Untuk perantingannya ini loh, tenan istimewa rai ya. Oke, langsung kita lakukan pengawatannya. Cuman ini pengawatan saya lakukan di bagian ini aja, bagian tangan kedua sama untuk terusan mahkota ini ya, karena di sini nanti percuma. Ini udah tak kawatin, di bagian belakang juga udah tak kawatin juga ya. Kita nanti lanjut di sini aja nggak apa, langsung kita proses ya. Ini batang utama, tangan pertama, tangan kedua, ini tangan kedua, ini tangan ketiga, terus ini terusan mahkota, dan ini untuk pelengkap perantingan di atasnya tangan kedua. Oke, kita lanjut. Grimis sedilu rapois. Ini ya, tangan kedua udah ada, berarti ini kan batang utama naik ya. Ini kan cabang kedua, ini anak cabang, terus dia udah masuk ke ranting, anak ranting
Oh, ada cucuk rantingnya juga ya. Ini kan batang cabang, anak cabang. Terus ini kan ranting, anak ranting. Oh, udah masuk ke tahap anak ranting. Cuman untuk terusan mahkota masih panjang banget ya. Oke, langsung kita proses pengawatannya. Sambil grimis-grimisan kawan, sambil grimis-grimisan kita lakukan proses pengawatannya. Ora usah wedi masuk angin. Pokoknya demi memberikan edukasi dan demi hobi, saya ajak kalian untuk dolanan udan-udanan ya. Meh teles-telesan rak apa wonge, tapi HP ini loh. Oke, untuk pengawatan kita harus berhati-hati, jangan sampai patah untuk perantingannya, karena batang muda ya, karena kayu muda itu sangatlah riskan, bahaya banget kalau kita salah penanganan. Kesenggol sidik wae pasti tugel. Waduh, deres se ujuk-ujuk deres soal udah nih mak bres, jadi kepaksane melayu sik to, melayu dhisik genera teles kebes. Oke, kita lanjut ya untuk proses pengawatannya. Kita kawatin dulu aja untuk pengarahannya ya. Untuk pengarahan nanti setelah selesai pengawatan aja nggak apa. Intinya ya harus berhati-hati dalam proses pengawatannya, jangan sampai gerusa-gerusu, dan gerusa-gerusu kesenggol tugel kapok we baleni neh. Aja gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, harus hati-hati, bener-bener harus hati-hati kawan ya. Kalau sampai patah percuma kita numbuhin tunasnya kalau sampai patah ya. Ini kan soalnya batangnya itu batang muda banget, jangan sampai patah ujung juga, jangan sampai patah di bagian pangkalnya juga ya. Pokoknya jangan patah sedikit pun, hati-hati. Nggak usah banyak omong lah ya, kita langsung ke proses pengawatannya aja. Oke kawan, proses pengawatan sudah selesai ya. Kita tinggal arah-arahin saja untuk percabangan. Kita mau arahkan kemana sesuai apa yang kita inginkan ya, sesuai bayangan kita. Mau diarahin kemana, mau ditekuk kemana, mau dibikin seperti apa ya. Tampak depan mau dibikin gimana, tampak belakang, tampak samping itu mau seperti apa, harus ditentukan mulai dari sekarang, perarahan dari percabangannya. Untuk bermain bonsai kecil jangan sampai terlambat ya. Pengarahan perantingan jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat akan jelek hasilnya ya. Apapun itu dari proses pemotongan ya, jangan sampai terlambat juga. Kalau pemotongan terlambat itu nanti akan besar di bagian sini ya, jelek. Kalau besar bagian pangkal-pangkalnya sini bagus, tapi kalau besar di bagian ujung jelek. Kita tinggal arahin bebas suka-suka kita. Yang penting antara ini ya, batang 1, batang 2, batang 3, 4 itu jangan berdekatan, supaya bisa menjadi kesan perawanannya nanti. Untuk penampilan alam awan ya, awan 1, awan 2, awan 3 itu nanti biar kelihatan. Cuman kalau kecil kita bikin awan-awanan kok kayaknya kesusahan, nanti kita rapetin aja nggak apa ya. Itu nanti konsep ya. Untuk pandangan itu kita tidak bisa menentukan dari sekarang, jadi dapat berubah sewaktu-waktu. Apa yang kita bayangkan itu seperti ini, tapi pada kenyataannya di lapangan sembari berjalannya waktu itu akan berubah. Cuman kalau konsep awal tetap harus dipertahankan, jangan sampai berubah kecuali ada kendala tertentu.
Oke, proses pengawatan sudah selesai, proses pengarahan sudah selesai. Saya rasa tidak ada lagi yang akan saya tunjukkan ya. Saya rasa seperti ini dulu aja. Pokoknya itu ya kawan ya, intinya jangan sampai terlambat dalam penanganan rutin bonsai kecil ya, karena sampai terlambat itu proporsionalnya akan sangat jelek, akan jadi jelek. Terus kalau terlambat pengarahan itu akan susah, pengarahan ranting ya akan susah. Pokoknya aja nanti telat lah, intinya nih kono. Kalian paham lah harus gimana, harus sesuai porsi dalam penanganannya, harus tepat, jangan terlalu muda. Semisal kalau kayak gini terlalu muda ya, dipotong pun untuk perantingan jelek hasilnya. Jadi ini perantingan kita panjangin dulu. Di sini sudah mulai kecoklatan, berarti kan kalau udah coklat itu batangnya bukan batang muda lagi, udah proses kepenuaan jadi kayu, murni kayu. Barulah kita potong ya, kita potong percabangan, penuaan kita potong percabangan, harus seperti itu terus. Jangan mudah-mudah dipotongin, rusak nanti malahan. Daun lebat tapi perantingannya gagal, nggak ada keseimbangannya. Oke, saya rasa sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.